Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasnur Saadah, mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme merupakan sebuah pembelajaran yang ada dalam psikologi selain adanya psikoanalisa dan yang lainnya. Teori behaviorisme sendiri merupakan aliran atau pemahaman yang dikembangkan oleh John B. Watson yang memahami tentang pemahaman perilaku manusia. Ini terjadi karena adanya interaksi, stimulus, dan respon, serta rasa yang kurang puas terhadap teori mental state dan teori-teori psikologi. Jadi dapat dipahami bahwa aliran atau pemahaman yang dikembangkan oleh John B. Watson tentang perilaku ataupun tingkah laku manusia. Ciri-cirinya dapat kita lihat dengan tingkah laku manusia secara kehidupan sehari-hari atau dalam proses belajar dan mengajar. Nah, dalam teori behaviorisme sendiri memiliki tokoh-tokoh yang ikut mengembangkan teori dari John B. Watson sendiri. Di antaranya ada Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, Bruce Frederick Skinner, sama Albert Bandura. Nah, di antara mereka ini mereka memiliki opini-opini masing-masing tentang behaviorisme itu. Yang pertama, menurut Edward Lee Thorndike, menurut Edward, belajar merupakan sebuah interaksi antara stimulus dengan respon. Stimulus adalah sesuatu yang menimbulkan rasa ingin belajar seperti perasa atau pikiran melalui indera. Sedangkan respon merupakan sebuah gerakan yang ditimbulkan oleh seseorang seperti tindakan ataupun perasaan. Nah, contohnya, seperti seseorang yang memiliki masalah, maka akan timbul sebuah tingkah laku atau perilaku dari seseorang tersebut untuk mencari solusi keluar dari masalah tersebut. Jadi, tokoh yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov. Menurutnya, pengkondisian ataupun persyaratan klasik yang didapatkan dari hasil percobaannya terhadap anjing yang dilakukan Pavlov. Nah, di dalam percobaannya ada beberapa kejadian yang terjadi. Yang pertama, unconditioned stimulus, yang kedua unconditioned respon, yang ketiga conditioning stimulus, yang keempat conditioning respon. Contohnya itu seperti kita reward ataupun punishment. Jika kita salah dalam melakukannya, maka kita akan mendapatkan punishment. Nah, sedangkan kita benar melakukannya, maka kita akan mendapatkan hadiah atau reward buat diri kita sendiri. Baik, yang ketiga ada Bruce Frederick Skinner. Menurutnya, seseorang yang menerima respon tidak akan sesederhana itu, karena akan ada stimulus yang saling berinteraksi, sehingga interaksi inilah yang mempengaruhi hasilnya. Skinner sendiri memiliki prinsip serta konsep utama, yaitu descriptive behaviors, anti-organisme, menolak menggunakan metode statistikal, dan proses operant conditioning, serta behavior modification. Nah, yang keempat itu ada Albert Bandura. Menurutnya, perilaku adalah hasil dari adanya interaksi yang dipengaruhi tingkah laku, lingkungan, dan kognitif. Di dalam teori belajar sosial menurut Bandura, dia memiliki 4 tahap, yaitu ada atensi, retensi, memproduksi gerak motorik, serta ulang atau pengulangan. Nah, contohnya itu seperti seorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar, ayahnya dan ibunya. Nah, ketika ayahnya bertengkar dengan ibunya, ayahnya suka memaki ataupun berbuat kasar kepada ibunya. Dan dia melihat dan dia berpikir bahwa seseorang yang marah-marah itu bisa melakukan hal kasar terhadap orang lain. Sehingga ketika dia besar, ketika dia marah, maka dia akan menimbulkan perilaku tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari behaviorisme. Kelebihan dari behaviorisme ialah menimbulkan kedisiplinan yang nyata dan tanggung jawab. Sedangkan kekurangannya sendiri cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, tidak produktif, dan kreatif. Baik,
Semoga penjelasan dari awal hingga akhir dapat dipahami ataupun dimengerti oleh teman-teman. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.